Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Rizka Desian telah dapat menyapa Anda pagi ini dalam Dialog Hai Bali kan tentunya. Kami akan mengajak Anda untuk membahas topik-topik terkini bersama dengan narasumber yang hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja. Pendengar, pagi ini kami akan mengajak Anda untuk berbincang terkait dengan berbagai kegiatan serangkaian dengan Hari Bayangkara ke-79. Nah, untuk membahas ini lebih lanjut, kita sudah bersama dengan narasumber yang hadir di studio. Terima kasih dan kami sangat berbangga Bapak berkenan hadir di RRI, Bapak Kapolres Buleleng AKBP Ide Bagus Widwan Sutadi SIK MH. Om Swastiastu Pak Kapolres. Om Swastiastu. Iya, terima kasih sebelumnya sudah hadir Pak di tengah kesibukannya tentunya untuk menyapa masyarakat dan pendengar RRI dimanapun berada. Sebelumnya kita ucapkan selamat Hari Raya Bayangkara. Terima Pak, kasih ya. Ibu. Semoga Hari Bayangkara ke tahun 2025 ini masyarakat bisa lebih dekat dengan polisi dan Kapolri maksudnya ya. Dan pendengar, kami akan mengajak Anda untuk nanti bisa beratensi juga di 24644 dan juga di 081 1399 9790. Di via telepon nanti akan ditanggapi langsung oleh Bapak Kapolres. Pak Kapolres, ini menarik ya kalau berbicara tentang Hari Bayangkara karena memang setiap tahunnya itu selalu ada hal yang baru begitu yang membuat kita merasakan memang benar-benar pengabdian dari para aparat begitu ya. Nah, Bapak untuk di tahun ini, di tahun yang ke-79 ini, apa yang ingin disuarakan oleh Polri begitu untuk masyarakat Indonesia? Baik, terima kasih Mbak. Di ulang tahun Polri yang ke-79 di tahun 2025 ini, Polri mengusung tema yaitu Polri untuk masyarakat. Ya. Bahwa di mana aktivitas kepolisian ini hampir 100% selalu berhubungan dengan kegiatan masyarakat, di mana tugas, fungsi dan peranan Polri di dalam masyarakat yaitu menjamin keamanan dan rasa nyaman. Di mana Polri itu merupakan masyarakat. Jadi Polri itu masyarakat sipil yang digaji, yang diberikan tugas dan wewenang untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, dan juga memerangi kejahatan serta melayani masyarakat juga, di mana ya secara otomatis Polri hadir di tengah-tengah masyarakat untuk hal tersebut, yaitu sehingga Polri menyadari betul bahwa tugas yang diberikan untuk mewujudkan rasa aman dan keamanan di masyarakat tentu harus bersinergi dan bekerja sama dengan masyarakat. Sehingga keamanan dan kenyamanan tengah masyarakat dapat terwujud. Tidak hanya juga Polri hanya semata-mata hanya menegakkan hukum saja, namun juga ada pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh Polri, ya seperti pelayanan SKCK, SIM dan lain-lain sebagainya. Termasuk juga ketika masyarakat membutuh bantuan kepolisian masalah apapun, Polri wajib hadir di tengah-tengah masyarakat. Baik masalah sengketa, masalah perselisihan, ataupun masalah sosial.
Ya, kita juga ketika ada kekurangan air bersih, rumah ataupun penyakit hewan dan lain-lain sebagainya, kita hadir di tengah-tengah masyarakat. Demikian, Mbak. Iya, di tahun ini yang menjadi fokus untuk di Kabupaten Buleleng itu seperti apa, Pak, untuk mengatakan bahwa memang Polri itu memang ada untuk masyarakat dan Polri untuk masyarakat? Baik, di Buleleng ya khususnya ini masalah penegakan hukum atau memerangi kejahatan. Dengan kegiatan kami, program kegiatan Jumat Curhat, Minggu Kasih, kami hadir di tengah masyarakat menangkap keresahan-keresahan masyarakat, di mana keresahan-keresahan tersebut ya saya kurang lebih sudah 1 tahun lebih di sini, sudah Jumat Curhat dari ujung timur, ujung barat, selatan yang ada di Kabupaten Buleleng ini. Yang dirasakan oleh masyarakat Buleleng ini yaitu masalah narkoba dan judi online. Nah, ini masyarakat merasa sudah ekonominya sangat rapuh, ya, mental masyarakat juga ya turun gitu, sehingga banyak kejadian-kejadian yang semacam seperti ya bunuh diri, terus hubungan keluarganya menjadi kacau, terus hubungan sosial di tengah masyarakat terhadap orang-orang ini juga menjadi terganggu, tatanan sosial terganggu, tidak terciptanya keteraturan di tengah-tengah masyarakat. Nah, kami Polres Buleleng merespon hal ini, merespon keras terkait masalah narkoba. Polres Buleleng sudah berkomitmen untuk puputan dengan narkoba. Juga beberapa influencer sudah kita tangkap masalah judi online dan sudah ditangani, sudah diserahkan kejaksaan, bahkan sudah ada yang divonis. Ya, harapannya agar ya kejahatan-kejahatan ini tidak menular atau menjangkit masyarakat secara luas. Ya, kami berupaya menekan hal ini agar masyarakat hidup sehat, pikirannya tidak terganggu, mentalnya baik, sehingga masyarakat bisa hidup, tumbuh, berkembang dan produktif untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya. Iya, Pak Kapolres, ini menarik. Pak Kapolres mengatakan tadi ada dinamika sosial yang memang kita hadapi belakangan ini begitu. Dalam setahun Bapak sudah bertugas di Kabupaten Buleleng. Bagaimana feedback, Pak, dari masyarakat? Karena memang kalau kita berbicara tentang dinamika sosial yang dalam tanda kutip akan mendapat judging dari masyarakat lainnya, banyak masyarakat yang tidak berani berbicara begitu. Nah, kalau dari pengamatan Bapak Kapolres melihat dinamika sosial yang ada saat ini, feedback dari masyarakat bagaimana, Pak Kapolres? Baik, feedback dari masyarakat terkait dengan aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang Polres Buleleng lakukan, ini juga sudah mulai membaik, sehingga kami rangkai dengan kegiatan-kegiatan yang humanis, ya seperti tadi kegiatan Jumat Curhat, pendekatan juga melalui olahraga. Jadi tidak hanya semata-mata menegakkan hukum saja, tapi kita menggunakan pendekatan-pendekatan apa sih yang digemari sekarang masyarakat. Nah, kami masuk di situ, seperti Police Go to School. Jadi sejak dini kita sampaikan tentang bahaya-bahaya masalah narkoba, judi online, dan lain-lain sebagainya. Nah, yang feedback yang sudah ada ini seperti halnya kemarin di Desa Patemon, Desa Lokepakse, itu sudah mereka berani untuk mendeklarasikan untuk desa bersinar sebagai perlawanan dari masyarakat kepada pengguna maupun pengedar narkoba. Dan di situ ada IBM juga, intervensi berbasis masyarakat, di mana masyarakat terlibat untuk melakukan kegiatan ini. Nah, inilah bentuk kerjasama yang harmonis antara kepolisian dan masyarakat, sehingga tujuan-tujuan untuk menciptakan rasa aman dan kenyamanan di tengah-tengah masyarakat dapat terwujud. Nah, kemarin juga di Desa Sidetapu juga tinggal menunggu deklarasi saja, bahwa masyarakat di sana juga sudah cukup gaduh, cukup resah dengan maraknya peredaran narkoba. Dan sudah dampaknya dirasakan oleh masyarakat, di mana tatanan sosial di sana sudah sangat terganggu. Tinggal nanti menunggu deklarasi saja. Nah, inilah bentuk-bentuk feedback. Terus termasuk juga terhadap aktivitas-aktivitas lain.
terkait laporan judi online juga, ketika ada yang sudah mempromosikan live di Instagram, kami juga langsung diteruskan oleh masyarakat, diberikan informasi dan kami langsung tindak lanjuti. Dan tidak hanya masalah hal yang meresahkan saja. Sekarang kami sudah sosialisasikan call center 110, di mana call center ini ya menjawab apabila masyarakat butuh bantuan kehadiran kepolisian. Seperti tadi malam ada yang menyampaikan, tadi sore ada yang perkelahian di ex-pelabuhan, terus ada pencurian di tokonya, sudah kami respon, sudah. Jadi ini juga salah satu bentuk bagaimana peran serta masyarakat sudah mulai ada silaturahmi dan antara masyarakat tidak hanya terbatas dengan formal saja dengan kepolisian, tapi sudah kita bangun, kita kemas dengan informal melalui call center itu dan melalui kegiatan-kegiatan olahraga, kegiatan-kegiatan sosial juga. Kami sering melaksanakan kegiatan sosial dengan masyarakat, dengan community atau pemerhati sosial, seperti kegiatan bedah rumah, bakti kesehatan, pembagian pemberian air bersih, pembagian alsintan, pembagian sembako dan lain-lain sebagainya. Kita sudah sering kerjakan dan ya setungkare di Buleleng sekarang kita sudah melihat di mana Polri dengan masyarakat sudah bersinergi. Tinggal melaksanakan perannya masing-masing saja. Baik, dari sepanjang perjalanan yang sudah dilewati di Kabupaten Buleleng, Bapak, apa yang kemudian menjadi catatan, Pak, untuk bisa direfleksikan begitu terkait dengan peran Polri untuk mengatasi dinamika sosial atau mungkin sinergitas antar stakeholder yang ada? Ya kurang lebih sudah 1 tahun lebih saya berdinas di sini dan kebetulan juga saya orang Buleleng, jadi saya juga merefleksikan bagaimana saya sejak lahir, sekolah, mencari pekerjaan, bekerja hingga sekarang diberikan amanah untuk menjadi Kapolres di sini. Memang ada beberapa catatan bahwa orang Buleleng ini sebetulnya punya spirit yang sangat bagus, punya mental yang sangat bagus. Karena mungkin lingkungan ya pergaulannya sudah ya biasa berkompetisi di sekolah-sekolah yang dulu kami lalui, dan juga kompetisi akademisnya juga sangat bagus. Ini kan sebetulnya modal yang sangat besar. Namun perjalanan zaman semakin meningkat, adanya teknologi, terus adanya obat-obatan yang terlarang, ini juga menjadi tantangan tersendiri oleh masyarakat. Ya seperti teknologi yang bisa berpengaruh kepada ya judi online, situs-situs atau dan lain-lain yang sebetulnya berdampak tidak baik bagi kehidupan masyarakat. Termasuk juga obatan-obatan terlarang ini sudah mulai banyak dan masuk. Nah ini harus masyarakat menyadari bahwa ini potensi bahaya yang betul-betul mengancam kehidupan masyarakat. Harapannya ya masyarakat berperan aktif untuk menjaga ini. Ya tadi sudah saya sampaikan bahwa Polri itu adalah masyarakat sipil yang digaji untuk melaksanakan tugas kepolisian. Sebetulnya kami ya masyarakat, hanya diberikan tugas saja untuk memelihara Kamtimas, sehingga kami harus betul-betul memberikan pelayanan, memelihara Kamtimas dan menegakkan hukum. Namun banyak juga masyarakat sipil yang juga menerima gaji dengan tugas yang mungkin mirip sama. Seperti Pak Kades juga melakukan pembinaan kepada masyarakat, klien adat juga sama membina masyarakat. Pemerintahan juga sama melakukan pembinaan masyarakat. Nah harapannya ya sinergi ini kita jadikan kekuatan untuk melawan pengaruh-pengaruh buruk yang bisa mengancam kehidupan sosial di Buleleng ini. Ya. Baik, Pak Kapolres, ini mungkin saya mewakili masyarakat, Pak. Baik. Banyak yang berbicara masyarakat begitu dengan semua program yang Bapak canangkan di Kabupaten Buleleng ini seolah-olah mematahkan stigma untuk hukum
hanya berlaku untuk orang-orang yang tertentu saja. Hukum itu akan tajamnya ke bawah dan tumpulnya ke atas. Tapi dengan menyasar semua masyarakat itu stigma itu tampaknya sudah terpatahkan. Bagaimana tanggapan Bapak? Baik, mungkin stigma itu kan lahir dari cerita-cerita masa lalu, mungkin bisa dibahas di warung kopi, di mana-mana. Oh, ini kebal hukum, ini disasar dan. Tapi ya saya silahkan masyarakat bisa menilai bahwa saya berkomitmen di sini ya memang zero toleran siapapun. Jadi siapapun yang melakukan kejahatan yang meresahkan masyarakat kami tindak. Kami tindak tegas. Ya. Betul. Ya saya juga hanya menyampaikan ya apa adanya aja. Kami juga tidak bisa mengontrol masyarakat untuk berpendapat, menyampaikan kehendak bebasnya, baik melalui portal-portal medsos atau didiskusikan di warung kopi atau di manapun. Kan Buleleng begini adanya. Yeah. Dan saya memahami itu karakteristik di Buleleng. Ya. Begitu, Mbak. Baik, dan ini juga menjadi salah satu jawaban juga ya Pak. Ya. Tadi nanti-nantikan oleh masyarakat yang terkait dengan stigma yang ada di masyarakat, yaitu satu hal yang mungkin identik dengan Bapak Kapolres saat ini di Kabupaten Buleleng, yaitu zero toleran dan puputan untuk narkoba. Betul. Itu sudah menjadi salah satu ikon yang melekat untuk Bapak Kapolres begitu. Dengan kata-kata puputan saja sudah membuat para yang menggunakan obat-obatan terlarang itu udah ketar-ketir Pak Kapolres. Kita akan sapa pendengar di 24644. Bagaimana tanggapannya begitu ya dengan berbagai program yang dicanangkan untuk masyarakat dari Polri untuk masyarakat di Hari Bayangkara yang ke-79. Kita akan sapa pendengar di 24644, pendengar pertama yang sudah bergabung. Selamat pagi RRI. Halo. Halo, selamat pagi. Dengan Bapak siapa ini, Pak? Pagi Astaud yang Renbung. Iya, silakan Pak Astaud kali ini dengan Bapak Kapolres Buleleng, silakan disampaikan apa yang menjadi atensi secara singkat saja, Pak, nanti akan ditanggapi. Silakan Pak Astaud. Om Swastiastu narasumber Kapolres Buleleng, nggih. Kapolres Buleleng. Om Swastiastu Pak Astaud nggih. Hari Bayangkara. Ke berapa nih ke? Ke 79 Bapak. Oh iya 79, ampun Lingsir nggih. Yang ingin tahu aja saya. Tadi kan Bapak menyampaikan bahwa Rensi Sapu itu sudah terjangkit demikian. Ya. Menurut yang pertanyaan yang seperti itu. Kapan mulai diketahui kejadian itu? Ya. Apakah Bapak sudah menginterogasi pada masyarakat itu atau masyarakat takut melapor atau bagaimana? Kan sehingga baru diketahui sudah membesar baru kita ketahui. Ya, baik. Nah, harapan yang sebagai masyarakat apapun kejadian di Sapu itu akan melebar ke barat, ke timur, ke tengah, itu akan terus terjadi begitu. Baik. Nah, kedua yang harapan Bapak sebagai Kapolres Buleleng dan betul-betul seperti Bapak tadi sampaikan serius, malahan yang dulu pernah menyampaikan juga bila perlu kalau ada yang melapor benar itu kasih hadiah dia kan. Ya, baik. Nah, terima kasih Pak Astaud atas atensinya. Nggih, silakan Bapak singkat, kita berikan kesempatan kepada yang lain juga. Secara nasional nih, kenapa Malaysia itu selalu membawa narkoba sabu ke Indonesia? Ini baik. Bagaimana cara penangkapannya? Iya, baik. Terima kasih ya Pak Astaud ya atas atensinya Pak. Kami sudah mendapatkan poin yang ingin Bapak sampaikan. Luar biasa sekali atensinya untuk Buleleng yang lebih kondusif dari narkoba. Kita sapa pendengar di belakang Pak Astaud. Selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi RRI. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu Pak. Dengan Pak Anggas di Kebut Tambahan. Ya, silakan Bapak. Selamat pagi Bapak Kapolres. Ya. Selamat pagi nggih.
saya sangat atensi sekali Polres Buleleng, terutama Pak Kapolres. Pertama ya, ini harus saya fakta atau ungkap. Cuman baru saya ketemu Bapak Kapolres mengundang langsung para tokoh masyarakat sampai jam 2 malam diladeni di rumah dia. Kalau dia memang benar-benar ada yang emergensi, diskusi. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa semenjak Bapak Kapolres yang sekarang ini mendapat narkoba baru bisa diungkap, bahkan cerita aku tidak berkutik sampai kriminal, yaitu masalah gade mobil bisa diungkap. Nah ini saya sangat apresiasi sekali. Yang pertama Pak, ini begini. Ini sudah jajarannya di bawah sudah kerja maksimal semua sampai tingkat Polres, dan Polsek dan Babin semua. Iya. Cuman sekarang saya sarankan mungkin ini bentuk dalam bentuk evaluasi, mohon ini masukan saja bagaimana mengoptimalkan sekarang untuk pos kamling yang ada di masing-masing desa untuk keamanan lingkungan setempat. Nah ini mungkin bersinergi dengan desa adat. Nah melalui Polsek mungkin nanti bisa buat nanti pos kamling di masing-masing desa adat untuk antisipasi dan kriminal-kriminal lainnya. Yang terakhir Pak, yang terakhir ini bahwa Bapak di sini sebagai pimpinan Polres Buleleng tentunya sudah pasti tantangan banyak sekali. Tetapi mohon juga masyarakat di sini agar menyadari, karena tugas polisi banyak sekali, dia punya keluarga, harus menyadari. Kita juga sebagai masyarakat harus bisa membagi waktunya berpartisipasi mengamankan wilayah kita masing-masing. Sekian dan terima kasih Om Santi Om. Baik, Pak Anggas, terima kasih atas atensinya, luar biasa sekali ini untuk kondusivitas di daerah yang paling kecil begitu ya, yaitu di desa, yaitu pengaktifan kembali pos kamling. Nanti kita akan dengarkan tanggapan dari Pak Kapolres. Kita sapa satu penelpon lagi sebelum kita dengarkan tanggapannya. Selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi RRI. Selamat pagi. Iya, dengan Bapak siapa ini Pak? Dengan pengantar siapa, Mbak Rizka? Iya, saya dengan Rizka. Iya, Bondalem. Pak Ketut Maliarso, silakan Pak Ketut. Oke. Om Swastiastu Pak Kapolres. Om Swastiastu Pak Ketut. Nggih. Yang ucapkan pertama, selamat Hari Bayangkara. Semoga kepolisian RI makin jaya dan berharga. Ya, terima kasih Bapak. Yang disampaikan seperti ini, karena menurut Albert Einstein, jangan berusaha menjadi orang sukses, tapi berusaha menjadi orang berharga. Iya. Kemudian yang sampaikan waktu ini Mbak Rika mungkin sudah mendengarkan, yang akronim kan Pak Kapolres, polisi P-nya itu yang katakan adalah seorang polisi harus profesional, P-nya itu. Kemudian O-nya oke, tidak neko-neko. Ya. Kemudian L-nya adalah lentur. Baik. Tidak galak, tapi lentur. Kemudian intim, akrab dengan masyarakat. Maka coba tadi Pak Kapolres menyampaikan, polisi harus bekerja sama dengan masyarakat. Kemudian simpatik, penampilan seorang polisi harus simpatik. Baik. Dan juga supaya mendapat simpati. Baik. Sampaikan ampuran ini satu batas waktu baru, jangan disimpan dalam peti, kalau ada kata yang keliru jangan disimpan dalam hati. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Jero Mariaso di Bondalem, luar biasa memberikan akronim untuk istilah polisi begitu ya, yang memang sangat dekat dengan masyarakat. Kita akan tanggapi untuk Anda yang akan bergabung lagi, kita akan buka di 24644 sesaat lagi. Kita akan dengarkan dulu untuk tanggapan dari Bapak Kapolres dari ketiga penelpon kita yang sudah bergabung. Ada Pak Astawa, Pak Anggas, dan juga Pak Jero Mariaso. Kita dari Pak Astawa dulu. Pak Kapolres, ini terkait dengan peredaran narkoba di Sidetape, silakan Bapak. Baik Mbak Rizka, mungkin kalau dilihat kapan mulai diketahui, barangkali mungkin ya saya tidak tahu persis ya sejak kapan, karena memang sejak saya SMA pada saat itu tahun 2000 memang kita tidak pernah asing sekali dengan istilah sabu-sabu tersebut. Narkoba sih sudah ke sekolah sudah sosialisasi, tapi seperti apa bentuknya, seperti apa kita tidak tahu. Namun barangkali mungkin di atas tahun 2000-an sudah mulai ada gitu ya. Dan barangkali di masyarakat ini kan dianggap mungkin belum tahu mungkin dampak bahayanya.
sehingga masyarakat barangkali cuek, tidak tanggap. Nah, begitu lambat laun barang ini sudah digunakan, sudah dikonsumsi, sudah memberikan dampak-dampak tidak baik seperti terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran anak, terus mulai harta kekayaannya hilang satu persatu dengan berbagai modus untuk membeli barang haram tersebut. Nah, sehingga hal ini sudah mulai dirasakan oleh masyarakat di sana. Sehingga ketika kami melakukan penegakan hukum, ya kami juga tadi dengan lentur, kami juga berupaya bangun komunikasi dengan para tokoh di sana bahwa ya kami tujuannya semata-mata hanya untuk bagaimana menyelamatkan peradaban ini. Kami membangun peradaban dengan cara memerangi ini. Kalau tidak, ini sangat bahaya sekali. Nanti akan di dalam suatu wilayah akan menjadi medan tempur ketika kita menghadapi masyarakat yang mengkonsumsi itu, ya anggaplah masyarakat sakit gitu. Yang mungkin diajak tidak mau, hanya emosional, marah-marah. Kadang-kadang kalau istilah narkoba itu, ketika situasi karena kebanyakan sehingga dia semacam seperti orang gila gitu, ngamuk-ngamuk tidak jelas, dan itu terjadi. Nah, ini sudah mulai disadari oleh masyarakat sehingga ketika kita melakukan penegakan hukum di sana sudah mulai ada dukungan. Jadi masyarakat tidak melibatkan diri kita komit karena kita melakukan komitmen untuk penegakan hukum. Dan kami juga di jajaran kami setiap saat kami sampaikan tidak ada anggota kepolisian yang terlibat baik pengguna maupun pengedar. Kami sanksi tegas kalau masalah itu. Tidak ada. Karena polisi masyarakat sipil yang digaji untuk menjamin keamanan dan kenyamanan dan melihara Kamtibmas harus menjadi role model di tengah-tengah masyarakat agar menimbulkan simpatik. Jadi sehingga masyarakat juga simpatik terhadap kondisi itu. Dan kami juga berupaya agar peredaran-peredaran ini tidak melebar di Buleleng ini, baik ke wilayah barat, wilayah tengah maupun ke wilayah timur. Dan ketika kami mendapatkan informasi, sejauh ini mulai dari ujung timur hingga ujung barat kami melakukan penindakan tegas. Memang ada. Inilah tantangan kita bahwa ada budaya-budaya masuk, seperti katanya tadi Pak Astawu, dari Malaysia kok bebas sekali masuk. Ya begitulah. Kami juga mengamati komen netizen di Buleleng. Ini kok yang ditangkap kecil-kecil, bandarnya mana? Ya itu tadi. Ya memang bandarnya barangkali ada di luar negeri, di Malaysia, dimasukkan sekian ton melalui jalur laut, jalur tikus. Mungkin didaratkan di Aceh, barangkali di Medan, di Jakarta atau di mana, hingga sampai ke Bali, mungkin di Denpasar, sampai ke Buleleng mungkin udah mulai pengedar-pengedar kecil aja. Dan kami hanya berkomitmen mau kecil mau besar sama saja bahayanya. Tapi kami mengupayakan juga tangkapan-tangkapan besar, dan tahun 2024 pernah kami tangkap 0,5 kilo. Nah memang kan di Buleleng barangkali kan masyarakat kita sama-sama tahu daya beli masyarakat kita, pekerjaan dan banyak di Denpasar. Barangkali kan kehidupan di pariwisata apakah membawa budaya-budaya yang baik atau tidak baik ketika kembali ke Buleleng yang banyak warga kita kerja di Denpasar, di daerah pariwisata. Nah ini juga tantangan. Nah tantangan-tantangan ini harapannya juga masyarakat berperan aktif, berkontribusi juga untuk menjaga agar pengaruh-pengaruh budaya tidak baik ini jangan sampai masuk di wilayahnya. Nanti sejalan dengan Pak Anggas di Kubu Tambahan, saya sepakat agar diaktifkan lagi pos kamling dengan melibatkan desa adat, pecalang, linmas, dan saya pikir ini penting karena terus terang saja tadi disampaikan oleh beliau, memang tugas kita ini banyak sekali. Masalah-masalah sosial juga saya berupaya melayani seluruh masyarakat dengan
strategi untuk kita berdiskusi di rumah jabatan, ya sembari makan, tapi kita diskusi masalah-masalah. Ya kira-kira diskusinya ya atau saran pendapat masuk akal, tidak bertentangan dengan peraturan dan itu diakui sesuai dengan norma-norma atau nilai-nilai yang hidup tumbuh di tengah masyarakat. Yeah. Nah itu juga saya Pak Anggas ini saya kenal beliau. Dan memaksimalkan Babin Kamtibmas Pak tadi, itu bagaimana tanggapannya? Memang kami sejak saya Kapolres saya selalu menekankan hal itu. Jadi mulai level terbawah atau pangkat terendah sama pangkat tertinggi di kepolisian ini sama pemahamannya, yaitu bertugas untuk menjaga dan memelihara keamanan ketertiban di masyarakat dan memerangi kejahatan. Saya juga dorong terus agar Babin Kamtibmas berani. Bahkan kalau memang ada Babin Kamtibmas melakukan penangkapan, berani menangkap kejahatan dalam rangka memerangi kejahatan tersebut, saya akan beri hadiah dan berikan piagam penghargaan, nanti saya upacarakan di Polres. Nah harapannya kita sama, sehingga keterampilan pembinaan kita juga latih. Kemudian tadi juga ada Pak Ketut Mariasena, itu diberikan apresiasi Pak Kapolres. Tanggapannya seperti apa nih Pak dari masyarakat? Baik, kalau memang saya juga harapannya begitu. Dan melalui Pro 1 Singaraja RRI ini, apabila ada masyarakat juga atau kelompok masyarakat yang berani menangkap, mengamankan narkoba, pengguna maupun pengedar narkoba, saya akan berikan hadiah dan piagam penghargaan. Karena begini, kalau ngomongin keamanan ini kebutuhan, dan keamanan ini kita jaga bersama. Saya sering ilustrasikan, kalau kejahatan biasa seperti pencurian pisang, pencurian tebu, pencurian mangga, pencurian uang, itu kejahatan biasa, pencurian biasa. Nah, narkoba ini kejahatan luar biasa. Kenapa masyarakat tidak berani mengamankan? Oke lah, untuk menangani, memproses sidik hingga dia berikan bebankan kepada pertanggungjawaban pidana, biar kami penyidik polisi yang menyidik, nanti jaksa yang menuntut, hakim untuk mengadili. Namun ini karena kejahatan luar biasa, harusnya masyarakat juga berperan. Kalau memang tidak demikian, setidak-tidaknya berani melaporkan, dan itu kami lindungi. Tapi kalau seumpama di dalam masyarakat adat ada kekuatan-kekuatan, yaitu ada klien adat, prajuru adat, dan di tiap-tiap dusun juga ada, termasuk juga desa-desa dinas yang memiliki tugas dan fungsi yang sama membina masyarakat. Desa kan ada Bakamda, ada Linmas. Nah, coba saya sering di Jumat Curhat juga saya sampaikan itu. Kalau rekan-rekan berani menangkap, mengamankan, ada barang buktinya diserahkan kepada kepolisian, saya akan berikan apresiasi penghargaan terhadap, bahkan saya upacarakan di Polres. Ya, baik. Ini menarik Pak Kapolres. Menarik, dan ini juga undangan ya Pak ya, untuk seluruh masyarakat di Kabupaten Buleleng yang memang berani menangkap dan juga memberikan langsung ke kepolisian akan diberikan penghargaan begitu. Ya betul. Masyarakat kan kalau orang mencuri pisang kan berani, di dusun itu berani, tangkap langsung rame-rame. Nah, itu kejahatan biasa. Kalau narkoba kan kejahatan luar biasa. Saya yakin kalau masyarakat Buleleng demikian sama pemikirannya, tidak ada lagi tempat yang aman untuk menggunakan maupun mengedarkan narkoba di Kabupaten Buleleng. Luar biasa cepat sekali. Selesai baik, masalahnya. Luar biasa sekali ini. Terima kasih Pak Kapolres untuk langkah-langkah cepat dan juga langkah-langkah yang juga menggandeng masyarakat untuk ikut andil, karena memang masyarakat mempunyai peran besar juga. Betul. Ya Pak Kapolres ya, untuk bisa mengamankan situasi di daerah mereka tinggal paling tidak. Dan itu tadi menarik juga Pak Kapolres mengatakan bahwa kalau ada anggota yang terlibat dalam pengamanan misalnya narkoba dan lain-lain, itu akan ditindak tegas begitu ya Pak Kapolres ya. Karena anggota itu adalah role model. Jadi contoh di tengah masyarakat.
Oke, baik. Kita sapa kembali pendengar di 24644 untuk Anda yang akan bergabung kembali. Silakan untuk atensi Anda, kita masih buka untuk atensinya di 24644 serta di WhatsApp di 08113999790. Kita masih bersama dengan narasumber yang sudah hadir. Ada Bapak Kapolres Buleleng, Bapak AKBP Ide Bagus Widwan Sutadi SIK MH. Kita masih berbicara terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan Polri dalam mewujudkan Polri presisi bukti nyata pengabdian Bayangkara ke-79. Kami nantikan atensi Anda pendengar hingga nanti tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Hai Balikan Ken. Masih bersama dengan Kapolres Buleleng yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja. Kita masih berbicara terkait dengan serangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-79 untuk mewujudkan Polri presisi dan pengabdian nyata untuk masyarakat. Dan tadi juga sudah dijelaskan berbagai hal begitu ya terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan, kemudian langkah-langkah yang sudah terus digencarkan untuk bisa mengamankan, membuat kondisi Kabupaten Buleleng kondusif dari apapun juga, termasuk juga beberapa atensi yang tadi Pak Kapolres sampaikan, yaitu untuk melakukan pemberantasan besar-besaran puputan terhadap narkoba dan juga judi online di Kabupaten Buleleng. Untuk Anda yang akan bergabung mendengar, kami undang atensi Anda kembali di 081 1399 9790 dan juga di 24644 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah tadi. Dan ini luar biasa sekali Pak Kapolres yang memberikan responnya di YouTube RRI Singaraja Official, karena siaran ini juga disiarkan secara langsung melalui live YouTube RRI Singaraja Official. Kami ucapkan terima kasih untuk atensi Anda. Kami tidak bisa bacakan satu persatu Bapak untuk atensinya, dan selagi menunggu untuk pendengar yang akan bergabung lagi, kita tadi Pak Kapolres tadi menyinggung terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan untuk menyadarkan anak muda Pak yang kembali ke sekolah atau goes to school. Nah, dalam representasi untuk pendekatan semacam itu, apa saja Pak yang disuarakan oleh pihak kepolisian begitu untuk mengajak anak-anak muda juga untuk lebih aware terkait dengan kondisi keamanan di Kabupaten Buleleng ini? Silakan Pak Kapolres. Baik, itu sebagai bentuk wujud bahwa kita Polres Buleleng berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program kemitraan seperti Police Go to School yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi
anak-anak sekolah dalam menjaga keamanan lingkungan. Ya. Nah, di sini mungkin dua hal yang sering kami tekankan di sekolah-sekolah terkait program kegiatan Police Go to School, yaitu bahayanya narkoba dan judi online. Tadi disampaikan apakah di iklan tadi juga, apakah mau menghancurkan kehidupan dengan bermain judi online? Kalau saya no. Karena memang kalau orang sudah mendownload aplikasi ataupun bermain judi online di handphonenya, itu sama saja dengan memelihara monster ataupun lintah penghisap darah di handphonenya. Tadi disampaikan anak di bawah 10 tahun 80.000 orang yang bermain. Nah, coba bayangkan dia nanti menghabiskan uang sakunya dan untuk mengisi kesenangan atau sudah toleran kecanduan main judi online, akhirnya dia akan mencuri orang tuanya atau mencari alasan-alasan untuk mendapatkan uang. Nah, ini akan mengganggu yang bersangkutan dan akan mengganggu tatanan sosial di masyarakat. Nah, begitu juga narkoba. Nah, narkoba ini kalau sudah edik dia atau kecanduan, dia akan melakukan berbagai hal. Ya, saya sering dengar bahwa bahkan ada orang tuanya yang ditipu mentah-mentah bahwa katanya yang bersangkutan pengen berangkat kapal pesiar untuk bayar ini, bayar itu, bayar visa, bayar pelatihan, sampai minta uang 50 juta, sampai orang tuanya menggadaikan sertifikat atau menjual. Ya, pada kenyataannya digunakan hanya untuk judol dan narkoba. Akhirnya seminggu kemudian datang katanya kena tipu oleh agen. Nah, padahal sama sekali yang bersangkutan tidak ada. Ya, akhirnya begitu. Ya, kasihan orang tua, kasihan keluarganya, kasihan. Jadi semuanya menjadi korban akibat dampak buruk daripada narkoba dan judol ini. Kalau untuk sasaran dari Police Go to School ini SMP, SMA atau perguruan tinggi, Pak Kapolres? Sementara kami laksanakan kegiatan di SMP dan SMA karena di periode ini yang mungkin sudah mulai menggunakan handphone. Bahkan ada di SD juga. Ada juga di beberapa SD yang dilakukan oleh Babin Kamtibmas. Akan bahayanya agar tidak bermain judi online. Baik. Carilah yang positif yang ada di media sosial atau di YouTube. Baik, Pak Kapolres, sebelum kita lanjutkan lagi, kita akan sapa ada pendengar yang bergabung di via WhatsApp. Kita sapa dulu, ada Bu Budi di Tamblang. Selamat pagi, Bu Budi. Selamat pagi. Iya, Bu Budi. Om Swastiastu. Dan Bapak Kapolres. Iya, Swastiastu. Silakan Bu Budi, apa yang ingin disampaikan atensinya, Bu Budi? Sehat-sehat selalu Pak Nge, Mbak Rizka Nge. Mendoakan saja selamat hari jadi Bayangkara ke-79 Pak Nge. Kebetulan yang kemarin lihat postingan Pak Sarnyana dari Polsek Sawan, jadi teman kami Uribat. Iya. Begini Mbak Rizka dan Pak Kapolres. Kalau bisa Pak, jadi di anak-anak yang pakai knalpot ngebrong ini kan Pak. Di sekolah biasanya anak-anak dia nggak pakai helm dan knalpot ngebrong nih Pak nggih. Sangat merisaukan Pak. Nas tulung yang mengkenten mande Pak polisi dan petugas lainnya bisa menjaga mungkin pas anak-anak masuk dan keluar sekolah Pak nggih. Terima kasih Kemantan Pak. Semoga Bapak dan jajaran Bapak sehat selalu dalam bertugas. Selamat Rahayu Pak nggih. Terima kasih Bu Budi Rahayu. Terima kasih Om Santi Om. Baik, terima kasih Bu Budi di Tamblang, luar biasa sekali sudah berani berbicara terkait dengan keresahan masyarakat. Satu lagi yang memang sering juga kita jumpai beberapa waktu ini begitu ya, yaitu knalpot brong. Apalagi sekarang udah musim kelulusan. Pak Kapolres, ini juga sangat meresahkan masyarakat. Sebelum ditanggapi, untuk Anda yang ingin bergabung lagi, kita masih nantikan untuk 2 orang penelpon lagi ya, karena memang waktu kita sudah hampir mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita langsung tanggapi Pak Kapolres, ini terkait dengan keresahan masyarakat untuk knalpot brong. Tapi mohon ditahan sebentar, kita sapa pendengar di 24644. Selamat pagi RRI. Swastiastu, selamat pagi, saya tambahin sedikit sekali. Iya, Swastiastu Pak Anggas ya. Silakan singkat saja Pak Anggas. Mohon izin ya, ini nanti mungkin ke depan dari Polres Buleleng mungkin ada suatu kegiatan mulai Polsek
agar pecalang yang ada di masing-masing desa adat dilatih untuk cara mengatur lalu lintas. Kadang-kadang kan begini, mohon maaf ini saya sampaikan di sini. Ya. Kadang-kadang tugas pecalang selalu salah diambil. Pertama, Baik. dia mengawal orang antet, malah nggak boleh itu, SOP-nya nggak boleh seperti itu. Nanti biar bisa diberikan pembekalan sedikit cara-cara ngatur lalu lintas. Baik. Sekian, terima kasih. Baik. Santi. Terima kasih untuk Pak Anggas ini memberikan tambahan juga untuk atensinya. Kita akan langsung tanggapi tadi dari Bu Budi di Tamblang. Ini Pak Kapolres terkait dengan keresahan akan adanya knalpot brong. Nah, ini bagaimana Pak Kapolres? Baik, terima kasih Bu Budi di Tamblang. Memang di Buleleng ini juga di pengalaman saya 1 tahun berdinas ini, knalpot brong juga menjadi diskusi hal yang meresahkan di tengah masyarakat. Nah, ini juga kami tangkap di setiap kegiatan Jumat Curhat maupun Minggu Kasih yang kami selenggarakan ke tengah-tengah masyarakat. Sebetulnya sudah banyak kita melakukan penindakan knalpot brong. Hampir 6, mungkin di data kami sekitar 600-an lebih knalpot brong yang kami sudah lakukan penyitaan oleh Satlantas maupun Polsek jajaran. Dan memang khususnya kalau di dalam kota, pengamatan saya sudah mulai berkurang di dalam kota sendiri, termasuk menggunakan helm. Nah, memang tantangan kita yang di wilayah-wilayah di luar kota ini, seperti di Buleleng Timur maupun di Buleleng Barat. Dan ini sudah kami evaluasi, kita sangat atensi juga untuk bahwa kepolisian maupun masyarakat harus ada memiliki rasa kepedulian dan tanggung jawab. Bentuk kepedulian ketika kita melihat knalpot brong maupun tidak pakai helm, ya walaupun kami menghindari, artinya kedepankan sikap humanis, tapi setidak-tidaknya harus ditegur, harus ditegur. Tapi kalau knalpot brong harus ditindak, segera amankan motornya di kantor kepolisian dan segera suruh ganti dengan knalpot yang asli, yang tidak bising, yang tidak sesuai dengan standar. Dan itu sudah kami terapkan. Ya memang fungsi kegiatan Police Go to School ini juga nanti kami sampaikan, diberikan bahan bahwa helm itu sebuah kebutuhan untuk keamanan. Jadi bukan untuk kepolisian, tapi kebutuhan untuk yang menggunakan kendaraan. Apabila ya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti jatuh sendiri, terpleset, tabrakan, setidak-tidaknya bahwa kepala itu merupakan organ vital yang harus dilindungi. Nah, inilah fungsi helm. Dan hal itu harus disampaikan bahwa ini bukan kebutuhan. Helm itu bukan kebutuhan untuk dilihat polisi. Dan tapi helm untuk kebutuhan diri sendiri untuk mengamankan organ vital, yaitu kepala yang ada pada pengendara itu. Pak Kapolres, mungkin untuk masyarakat mungkin yang merasa resah dengan knalpot brong ini, jika mereka melihat atau menemukan di jalan itu, untuk melaporkan sendiri ke kepolisian, apakah bisa misalnya sudah terlanjur lewat di foto DK-nya saja? Boleh, silakan. Boleh. Bagus sekali. Jadi begini, saya juga sampaikan kepada anggota strateginya kalau biasanya orang menggunakan knalpot brong kan cenderung ngebut. Iya, betul. Kita cegat di jalan kan membahayakan pengguna itu, termasuk juga anggota kita ataupun masyarakat juga bisa bahaya, apakah ketabrak, apakah kesenggol. Nah, cukup nanti kalau apabila difoto ada knalpot brongnya, nanti kan ada plat nomornya. Dan kami sampaikan ke anggota untuk masalah penanganan knalpot brong, bila perlu tidak usah di jalan ditangkap, jemput ke rumahnya. Cari di rumahnya dan pastikan knalpotnya diganti dan diambil kalau memang itu di jalan. Tapi kalau untuk koleksi, jangan keluar menggunakan knalpot brong, karena ini masyarakat resah, sangat mengganggu sekali. Baik. Terima kasih Pak Kapolres atas tanggapannya, dan ini juga dibutuhkan kembali peran aktif dari masyarakat begitu untuk bisa mengamati, jika ada kerasahan bisa langsung dilaporkan. Kembali ke Pak Anggas tadi, Bapak, ini terkait dengan adanya pecalang begitu untuk diberikan pelatihan. Silakan Bapak. Ya Pak Anggas, saya mengucapkan banyak terima kasih atas saran, evaluasi. Saya pikir ini sangat strategis sekali. Nanti akan kami rencanakan melalui Kasat Bimas untuk
kami diskusikan, kami bahas. Nanti akan kami undang para pecalang untuk khususnya di jalur-jalur nasional. Kita ajarkan untuk masalah pengaturan lalu lintas atau keterlibatannya dalam rangka mengatur lalu lintas. Saya terima kasih juga nih perhatian. Ya, saya juga bagian daripada masyarakat adat. Kadang-kadang pemanfaatan atau penggunaan pecalang ini saya sepakat ada yang digunakan untuk keluar daripada pakem. Ya, saya selaku masyarakat adat Bali di Petemon, ya khususnya ya prihatin kalau apabila ada digunakan hal-hal yang menghilangkan wibawa daripada pecalang itu. Ya, baik. Poinnya adalah itu ya, menghilangkan ini wibawa. Ini bukan sebagai Kapolres, tapi sebagai masyarakat adat ya. Kadang-kadang baik. suka melihat itu kurang pas. Iya, baik. Dan terima kasih Pak Anggas untuk atensinya, luar biasa terima kasih sekali. Sarannya Pak Anggas. Terima kasih sarannya juga. Kemudian ini ada yang dikirimkan WhatsApp Bapak. Ini baru saja yang mungkin viral juga, yaitu perkelahian di lokasinya di Eks Pelabuhan Buleleng, dikirimkan video oleh Pak Narte Ariante. Terima kasih. Mungkin bisa ditindaklanjuti ini untuk perkelahian remaja kemarin di Eks Pelabuhan Buleleng, dan tidak ada satpam dan petugas di sana. Mohon teman-teman bisa untuk standby untuk petugas keamanan di sana. Mohon dibacakan dan bagaimana tanggapan dari Bapak Kapolres. Mungkin sedikit saja Pak untuk perkelahian remaja. Baik, ini terkait perkelahian remaja ataupun penusukan di Eks Pelabuhan yang terjadi kemarin jam 3:30 sore. Kami begitu mendapatkan dari call center 110, anggota sudah bergerak cepat. Memang setelah itu korban dibawa ke rumah sakit dan kita di sana melakukan pengamanan dan olah TKP. Memang banyak kelemahan di sana. Di sana banyak pengunjung dan itu kan kalau tidak salah ada berbayar juga kalau masuk ke sana. Nah, ini kita sayangkan tidak ada keamanan data dukung lainnya seperti juga CCTV yang memadai, bahwa di sana kan banyak pengunjung, berpotensi banyak persoalan apakah nanti ada pencurian di sana atau aktivitas-aktivitas ilegal atau perkelahian. Dan di data kami di sana sudah ada beberapa kali kejadian. Nah, terkait masalah peristiwa tersebut, kami sudah mengambil langkah-langkah, melakukan penyelidikan dan melakukan pengejaran terhadap pelaku penusukan ini. Baik, terima kasih Pak Kapolres tanggapannya. Pak Narte Ariante, terima kasih untuk atensinya, dan tidak terasa juga waktu kita sudah mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Namun sebelum kita tutup bersama dengan Bapak Kapolres, kita akan dengarkan dulu closing statement Bapak. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat untuk peringatan Hari Bayangkara ke-79 ini, dan juga bukti nyata pengabdian Bayangkara di tengah masyarakat. Silakan Pak Kapolres. Closing statement Pak. Iya. Baik, di Hari Bayangkara ini kami akan tetap bekerja keras, berjuang, melayani masyarakat dengan tulus ikhlas, dengan berbagai tantangan yang ada. Harapan kami sinergi antara kepolisian dan masyarakat tetap terjalin sehingga dapat mewujudkan rasa aman dan tertib di tengah-tengah masyarakat. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Kapolres. Sekali lagi kami ucapkan selamat Hari Bayangkara ke-79. Terima kasih atas pengabdian untuk masyarakat, dan terima kasih atas kerja keras, kerja ikhlas, kerja cerdas dari para aparat dimanapun berada, dari tingkat terkecil, dari tingkat terendah sampai dengan pangkat tertinggi di Kabupaten Buleleng, Pak Kapolres ya. Mariska, terima kasih Mariska. Iya, baik. Mendengar demikianlah wawancara kami dalam Dialog Hai Bali Ken-Ken. Dialog interaktif pagi ini bersama dengan Bapak Kapolres Buleleng AKBP Ide Bagus Widwan Sutadi SIK MH. Akhirnya kita tutup untuk dialog ini. Terima kasih untuk atensi Anda yang sudah ikut beratensi, yang sudah mendengarkan. Kami ucapkan terima kasih dan tetaplah bersama kami. Mari kita juga ikut andil dalam menjaga kondusivitas di lingkungan kita. Saya Rizka Desiandra, selamat pagi.